Jauh sebelum Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan tujuan wisata, wilayah ini telah menjadi salah satu pusat kebudayaan Jawa yang paling berpengaruh di Nusantara. Di balik jalan yang kini dipenuhi kendaraan, di balik Malioboro yang selalu ramai oleh wisatawan, berdiri sebuah kerajaan yang telah melewati perang, perebutan kekuasaan, campur tangan kolonial, hingga lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Kisah Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kerajaan Mataram Islam. Pada abad ke-17, Mataram merupakan salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya membentang luas dan menjadi pusat politik, budaya, sekaligus penyebaran tradisi Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, konflik di dalam keluarga kerajaan mulai melemahkan Mataram. Perebutan takhta, perselisihan antar kerabat, dan campur tangan VOC membuat kerajaan yang dahulu begitu kuat perlahan kehilangan persatuan. Bagi VOC, perpecahan di lingkungan istana justru menjadi peluang. Dengan mendukung pihak-pihak tertentu, perusahaan dagang Belanda itu memperoleh pengaruh yang semakin besar terhadap jalannya politik di Jawa. Puncak dari konflik tersebut terjadi pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti. Perjanjian itu membagi kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Sunan Pakubuwana III, sementara Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengkubuwana I dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itulah Yogyakarta tumbuh sebagai pusat pemerintahan baru. Keraton dibangun mengikuti tata ruang khas Jawa dengan filosofi yang menghubungkan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Masjid, alun-alun, pasar, hingga jalan-jalan utama disusun sebagai satu kesatuan yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa. Bagi rakyat, Sultan bukan sekedar pemimpin pemerintahan. Ia juga dipandang sebagai penjaga adat, pelindung budaya, dan simbol persatuan kerajaan. Kehidupan istana menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan, kesenian, dan tradisi yang terus diwariskan. Namun di balik berdirinya Kesultanan Yogyakarta, pengaruh Belanda tidak pernah benar-benar hilang. Melalui berbagai perjanjian politik, VOC, dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda, perlahan memperluas kendalinya terhadap urusan kerajaan. Sultan tetap memimpin keraton, tetapi berbagai keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan politik dan keamanan, semakin dipengaruhi oleh pemerintah kolonial. Memasuki abad ke-19, Yogyakarta menjadi wilayah yang unik di Hindia Belanda. Di satu sisi, kota ini masih mempertahankan wajah kerajaan Jawa dengan berbagai tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Di sisi lain,
Pengaruh kolonial semakin terlihat melalui pembangunan benteng, kantor pemerintahan, jalan raya, jalur kereta api, serta hadirnya permukiman orang-orang Eropa. Dua dunia berkembang secara berdampingan. Dari dalam tembok keraton terdengar suara gamelan, upacara adat, dan aktivitas para abdi dalem yang berjalan mengikuti aturan kerajaan. Tidak jauh dari sana, pemerintah kolonial menjalankan administrasi modern dengan pegawai, tentara, dan pejabat yang datang dari Eropa. Keadaan inilah yang menjadikan Yogyakarta berbeda dari banyak kota lain di Hindia Belanda. Kota ini bukan hanya pusat budaya Jawa, tetapi juga tempat bertemunya dua sistem pemerintahan, dua cara pandang, dan dua kepentingan yang berjalan berdampingan selama puluhan tahun. Ketika memasuki awal abad ke-20, Yogyakarta mulai berubah. Jalur kereta api menghubungkan kota ini dengan berbagai wilayah di Pulau Jawa. Perdagangan berkembang, sekolah-sekolah modern mulai berdiri, dan berbagai kelompok masyarakat dari Eropa, Tionghoa, Arab, maupun pribumi hidup berdampingan dalam satu kota yang terus tumbuh. Perubahan itu membawa kemajuan di berbagai bidang, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem kolonial membentuk kehidupan masyarakat melalui aturan, pembagian status sosial, dan pengelolaan ekonomi yang tidak selalu memberi kesempatan yang sama kepada setiap golongan. Inilah Yogyakarta pada masa kolonial, sebuah kota kerajaan yang tetap menjaga tradisinya, tetapi pada saat yang sama harus hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial Belanda. Melalui arsip-arsip film yang masih tersisa, kita akan menyaksikan bagaimana kota ini pernah direkam lebih dari 1 abad yang lalu. Kamera memperlihatkan keraton, jalan-jalan yang ramai, pasar, dan kehidupan sehari-hari. Dari sinilah perjalanan kita dimulai, menyusuri Yogyakarta tempo dulu sebagaimana terekam dalam lensa. Namun sebagaimana banyak arsip kolonial lainnya, gambar-gambar yang tersisa tidak selalu menceritakan keseluruhan kenyataan. Apa yang direkam menjadi bagian dari sejarah, tetapi apa yang tidak direkam seringkali sama pentingnya untuk dipahami. Setiap film memiliki sudut pandang, setiap gambar memiliki tujuan. Karena itu, ketika menyaksikan arsip kolonial, kita tidak cukup hanya melihat apa yang tampak di layar. Kita juga perlu memahami siapa yang berada di balik kamera, untuk siapa film itu dibuat, dan kisah siapa yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk direkam. Failure Channel menghadirkan arsip ini bukan untuk nostalgia atau mengenang penjajahan, melainkan untuk melihat bagaimana kekuasaan memperkenalkan dirinya kepada dunia. Melalui arsip-arsip ini, kita dapat memahami bagaimana pemerintah kolonial ingin menampilkan Hindia Belanda kepada masyarakat Eropa, sekaligus melihat berbagai sisi kehidupan yang masih terekam hingga hari ini. Dengan cara itulah arsip-arsip lama dapat dibaca sebagai dokumen sejarah, bukan sekedar tontonan masa lalu, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran untuk memahami bagaimana masyarakat pernah hidup, bekerja, berinteraksi, dan mengalami perubahan di bawah sistem kolonial. Sebab sejarah tidak pernah benar-benar berbicara sendiri. Maka dari itu, kitalah yang harus belajar membacanya, mendiskusikannya secara terbuka, serta terus memperkaya pengetahuan kita. Dengan begitu, pemahaman kita tentang sejarah akan menjadi semakin kompleks, lebih utuh, dan semakin bermanfaat.
Pada tahun 1912 sampai 1913, di kota Solo, Belanda merekam sebuah tradisi besar umat Islam, perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad. Rekaman dibuka sehari sebelum upacara utama. Terlihat gubernur atau residen Belanda turun dari pendopo istana untuk menghadiri persiapan acara. Kehadiran pejabat kolonial pada perayaan ini menjadi bagian dari protokol resmi, sekaligus menunjukkan bagaimana pemerintah Hindia Belanda menempatkan diri di tengah tradisi Jawa yang syarat makna spiritual. Setelah menghadiri persiapan, residen Belanda kembali ke kediamannya. Adegan ini memperlihatkan hubungan resmi antara pejabat kolonial dan pihak keraton. Kehadiran mereka bukan semata untuk menyaksikan upacara, tetapi juga menjadi simbol pengawasan dan legitimasi kekuasaan kolonial di tanah Jawa. Keramaian mulai terasa di Pasar Gede, salah satu pusat perdagangan utama di kota Solo. Jalan-jalan yang mengarah ke keraton dipenuhi arus manusia dari berbagai penjuru. Rakyat datang berduyun-duyun, bukan hanya untuk menyaksikan kemeriahan Maulid Nabi Muhammad, tetapi juga untuk merasakan kebersamaan dalam tradisi besar ini. Pasar menjadi titik kumpul yang penting, tempat orang bertukar kabar, membeli kebutuhan, sekaligus menyatu dalam suasana perayaan. Dari sini, terlihat bagaimana sebuah tradisi keagamaan mampu menggerakkan kehidupan kota, menyatukan dimensi spiritual, budaya, dan sosial dalam satu momentum. Kolonial Belanda yang merekam suasana ini menekankan kesan keramaian dan hiruk-pikuk, karena bagi mereka inilah potret eksotisme Jawa yang layak dipamerkan ke publik Eropa. Namun bagi masyarakat setempat, setiap langkah menuju keraton bukanlah tontonan, melainkan perjalanan iman yang penuh makna. Suasana semakin meriah ketika pasar tahunan digelar di sekitar keraton. Perayaan Maulid tidak hanya diisi dengan upacara keagamaan, tetapi juga dengan hiburan rakyat yang berlangsung berhari-hari. Pasar ini menghadirkan tontonan yang unik, perpaduan antara hiburan ala barat dengan nuansa permainan tradisional timur. Dari komedi putar bergaya Eropa, yang kala itu disebut Draaimolen, hingga atraksi dan jualan khas Nusantara. Rakyat dari berbagai kalangan, baik bangsawan maupun orang kebanyakan, tumpah ruah menikmati pesta tahunan ini. Bagi masyarakat Jawa, suasana ini menjadi kesempatan untuk melebur antara ibadah, budaya, dan hiburan. Sementara bagi kolonial Belanda, keramaian ini dipandang sebagai wujud keindahan eksotik timur yang pantas dipamerkan ke hadapan publik Eropa. Tibalah hari utama perayaan Garebek Maulid di Surakarta. Pada pagi yang khidmat ini, keluarga residen Belanda turut serta dalam prosesi resmi. Mereka meninggalkan kediamannya dengan kereta kuda menuju keraton untuk menghadiri upacara bersama para bangsawan Jawa. Kehadiran pejabat kolonial dan keluarganya menjadi simbol penting dalam tata upacara resmi. Di satu sisi, Belanda ingin memperlihatkan keterlibatan mereka dalam tradisi besar umat Islam Jawa. Namun di sisi lain, momen ini juga dimanfaatkan sebagai bentuk legitimasi politik, menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial hadir di tengah ritual rakyat dan istana. Arsip ini memperlihatkan kontras yang tajam. Perayaan agama yang penuh makna spiritual bagi rakyat Jawa disandingkan dengan protokol resmi kolonial yang syarat kepentingan politik. Inilah potret nyata bagaimana tradisi dan kekuasaan saling bertemu di masa Hindia Belanda.
Tibalah saat yang ditunggu. Residen Belanda, sebagai wakil tertinggi pemerintah kolonial di wilayah ini, berangkat menuju keraton dengan rombongan besar. Kereta kuda, pengawal, dan pejabat kolonial ikut serta dalam arak-arakan resmi yang penuh protokol. Adegan ini memperlihatkan bagaimana upacara keagamaan masyarakat Jawa selalu diiringi kehadiran penguasa kolonial. Kehadiran residen bukan sekadar undangan kehormatan, melainkan juga sebuah simbol politik, menegaskan bahwa kekuasaan Belanda senantiasa hadir di tengah upacara sakral rakyat. Arak-arakan yang megah menampilkan kontras yang jelas. Bagi rakyat Jawa, Hari Maulid Nabi Muhammad adalah momentum spiritual, pengingat kecintaan mereka kepada Rasulullah. Namun bagi kolonial Belanda, peristiwa ini menjadi kesempatan untuk memamerkan wibawa kekuasaan sekaligus mendokumentasikan eksotisme timur bagi khalayak Eropa. Inilah ironi sejarah yang terekam dalam arsip. Di satu sisi kita melihat semangat religius dan budaya masyarakat, sementara di sisi lain hadir bayang-bayang kolonialisme yang membingkai setiap langkah prosesi. Arsip ini menjadi pengingat bahwa tradisi besar bangsa kita pernah dijadikan panggung politik oleh kekuatan asing. Di depan bangsal kencana, Balairung Agung tempat raja bertahta, suasana semakin khidmat. Para pengawal kehormatan berbaris rapi, memberi salam saat sang susuhunan tiba untuk memimpin upacara. Kehadiran raja menjadi inti dari seluruh prosesi Garbek Maulid yang menegaskan keterkaitan erat antara tradisi Islam dan legitimasi kekuasaan Jawa. Tidak hanya bangsawan dan pejabat tinggi yang hadir, para kepala daerah, para abdi dalam, hingga para penabuh gamelan ikut bergabung dalam barisan. Denting gamelan mengiringi langkah rombongan, memberi nuansa sakral sekaligus meriah. Arak-arakan ini bersiap menuju alun-alun besar di depan Masjid Agung Surakarta. Disinilah ribuan rakyat telah menanti, menyambut dengan penuh harap kedatangan gunungan, tumpeng raksasa yang menjadi simbol syukur dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad. Adegan ini menampilkan wajah Jawa yang penuh warna, sebuah tradisi yang lahir dari iman, budaya, dan tata politik, semuanya berpadu di bawah sorot kamera kolonial yang kala itu mengabadikan setiap detail untuk ditunjukkan kepada dunia barat. Setelah semua persiapan selesai, susuhunan Surakarta dan pejabat Belanda berangkat bersama dalam satu rombongan besar menuju Siti Hinggil. Siti Hinggil adalah sebuah teras luas yang terletak di depan keraton, menjadi panggung resmi untuk upacara besar kerajaan. Disinilah dua dunia bertemu, kekuasaan tradisional Jawa yang berakar pada budaya dan spiritualitas Islam, bersanding dengan kekuasaan kolonial yang hadir sebagai tamu kehormatan sekaligus pengawas. Prosesi ini menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari tata politik yang dipertontonkan kepada rakyat. Kehadiran susuhunan di sisi pejabat kolonial memberi pesan simbolis bahwa tradisi agung bangsa Jawa tetap berlangsung, namun berada dalam bingkai pengawasan kekuasaan asing. Dari sudut pandang kolonial, momen ini penting untuk ditunjukkan sebagai bukti keteraturan dan kerjasama antara Raja Jawa dan pemerintah Hindia Belanda. Bagi rakyat, upacara di Siti Hinggil adalah titik puncak spiritual, saat mereka bisa menyaksikan pemimpin duniawi mereka berdiri di tengah perayaan untuk Nabi yang mereka cintai.
Sebuah pertemuan antara iman, budaya, dan politik yang kini kita saksikan kembali melalui arsip berusia lebih dari 100 tahun ini. Susuhunan berjalan memasuki upacara dengan penuh wibawa. Di depan rombongan tampak para penari serimpi dan bedaya, diikuti oleh para pangeran. Kehadiran mereka melambangkan keindahan seni tari Jawa sekaligus penghormatan tertinggi bagi pemimpin kerajaan. Susuhunan kemudian melangkah bersama pejabat kolonial berjalan beriringan menuju Siti Hinggil. Di belakangnya sejumlah abdi dalam membawa regalia kerajaan, perhiasan pusaka yang menjadi simbol legitimasi dan kebesaran kekuasaan. Adegan ini memperlihatkan perpaduan antara seni, adat, dan tata politik. Tari serimpi dan bedaya memberi sentuhan sakral, para pangeran menegaskan garis keturunan bangsawan, sementara regalia kerajaan menjadi pengingat bahwa kekuasaan raja tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dihormati oleh rakyat. Di Siti Hinggil, teras agung di depan keraton, berlangsung sebuah resepsi besar. Susuhunan, keluarga kerajaan, dan para pejabat duduk dalam barisan terhormat, menyaksikan jalannya upacara dengan penuh khidmat. Setelah itu, prosesi besar mulai bergerak. Iringan musik gamelan mengalun, diikuti oleh para kepala daerah, pejabat, serta abdi dalam. Rombongan ini mengiringi gunungan, tumpeng raksasa yang disusun dari hasil bumi dan nasi, menuju Masjid Agung Surakarta. Arak-arakan melewati Siti Hinggil, menegaskan makna gunungan sebagai simbol syukur kepada Tuhan, sekaligus lambang kesejahteraan yang dibagikan kepada rakyat. Ribuan orang telah menanti di alun-alun, menjadikan prosesi ini bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga pesta rakyat yang diwariskan turun-temurun. Inilah puncak Garebeg Maulid, sebuah pertemuan antara iman, budaya, dan kebersamaan yang dipertahankan masyarakat Jawa selama berabad-abad. Para kepala daerah dan pejabat kerajaan tampil dengan busana kebesaran. Satu persatu mereka berjalan melewati susuhunan untuk memberi penghormatan. Adegan ini menegaskan tata krama Jawa yang sangat menjunjung tinggi hierarki, serta menampilkan kebesaran istana sebagai pusat kekuasaan dan budaya. Setelah barisan penghormatan selesai, perhatian tertuju pada gunungan, tumpeng raksasa yang terbuat dari nasi dan hasil bumi. Gunungan ini bukan sekadar hiasan, tetapi simbol doa dan ungkapan syukur atas limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Tinggi. Setiap bentuk dan susunannya memiliki makna, mencerminkan harapan akan kesuburan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi seluruh rakyat. Gunungan kemudian diarak menuju Masjid Agung Surakarta untuk didoakan dan disucikan. Setelah melalui prosesi di masjid, gunungan akan dibagikan kepada rakyat yang telah menanti sejak pagi. Bagi masyarakat, berebut bagian dari gunungan diyakini membawa berkah dan keberuntungan. Inilah puncak Garebeg Maulid, sebuah tradisi yang memadukan spiritualitas Islam dengan adat Jawa. Sebuah upacara yang menghubungkan raja dengan rakyat dan mengingatkan kita bahwa sejarah Nusantara selalu dipenuhi dengan lapisan makna, dari iman, budaya, hingga kehidupan sosial. Arsip ini yang berusia lebih dari 100 tahun, memberi kesempatan kepada kita untuk menyaksikan kembali sebuah warisan yang masih hidup hingga kini. Arak-arakan besar yang membawa gunungan akhirnya melewati alun-alun.
Suasana menjadi semakin meriah ketika para pengawal pribadi Susuhunan memberi penghormatan dengan tembakan salvo. Dentuman senjata ini bukan sekadar tanda penyambutan, tetapi juga lambang kebesaran upacara yang dijaga penuh wibawa oleh istana. Bagi rakyat yang memadati alun-alun, momen ini adalah puncak perayaan. Musik gamelan berpadu dengan sorak-sorai keramaian, arak-arakan gunungan bergerak dengan khidmat, dan suara salvo menegaskan bahwa ini adalah upacara agung, sakral, sekaligus megah. Menjelang akhir prosesi, para utusan raja berjalan menuju alun-alun. Mereka membawa pesan bahwa gunungan tumpeng raksasa yang telah didoakan di Masjid Agung akan segera dibagikan kepada rakyat. Inilah momen yang paling ditunggu oleh ribuan orang yang sejak pagi berdesakan di alun-alun. Bagi masyarakat Jawa, setiap bagian dari gunungan diyakini membawa berkah, menjadi simbol rezeki dan keselamatan yang diperebutkan dengan penuh semangat. Pembagian gunungan menutup seluruh rangkaian Garebeg Maulid, sekaligus menegaskan hubungan erat antara raja dan rakyatnya. Dari istana hingga masjid, dari pemimpin hingga orang kebanyakan, semua menyatu dalam perayaan kelahiran Nabi Muhammad yang agung. Arsip berusia lebih dari 100 tahun ini mengingatkan kita bahwa tradisi tidak sekadar perayaan masa lalu. Ia adalah cermin sejarah yang memperlihatkan betapa spiritualitas, budaya, dan kehidupan sosial telah membentuk identitas bangsa. Dengan menyaksikan kembali rekaman ini, kita tidak hanya melihat sebuah pesta rakyat di masa silam, tetapi juga memahami warisan kebersamaan yang masih hidup hingga hari ini. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Di pagi itu, suasana di depan Kabupaten Ciamis penuh sesak oleh rakyat. Mereka datang dari berbagai penjuru, bukan hanya untuk melihat pernikahan putra dan putri bangsawan, tetapi juga untuk merasakan kemeriahan pesta yang jarang terjadi. Kabupaten sebagai pusat pemerintahan lokal berubah menjadi panggung besar. Dari jendela-jendela dan serambi, para bangsawan dan tamu kehormatan menyaksikan jalannya acara. Sementara di halaman, rakyat jelata berdesakan, ingin ikut menjadi saksi momen bersejarah yang menyatukan dua keluarga terpandang. Pemandangan ini menunjukkan bagaimana sebuah pernikahan bangsawan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki makna sosial. Ia menjadi perayaan bersama antara rakyat, budaya, dan kekuasaan lokal yang dipertontonkan dalam balutan adat Jawa Barat. Satu persatu para tamu undangan mulai berdatangan ke Kabupaten Ciamis. Mereka bukan hanya kerabat bangsawan, tetapi juga pejabat pemerintahan lokal, tokoh masyarakat, dan para kepala desa dari wilayah sekitar. Kedatangan para tamu menjadi tanda pentingnya acara ini. Sebuah pernikahan bangsawan tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah peristiwa sosial dan politik yang mempertemukan berbagai kalangan dalam satu ruang kebersamaan. Bagi rakyat yang menanti di luar, kedatangan para tamu memberi nuansa megah. Pakaian resmi, kereta kuda, hingga iring-iringan yang menyertai, semuanya memperlihatkan wibawa tradisi dan kedudukan keluarga bupati di mata masyarakat. Arsip ini bukan hanya memperlihatkan prosesi perkawinan semata, tetapi juga memperlihatkan struktur sosial di Jawa Barat awal abad ke-20. Sebuah potret bagaimana adat, kekuasaan, dan masyarakat berpadu dalam satu momentum bersejarah. Tibalah pada inti acara, penutupan resmi pernikahan.
Sesuai adat yang berlaku pada masa itu, mempelai perempuan tidak hadir dalam prosesi resmi. Sebagai gantinya, sang ayah tampil ke hadapan para tetua adat dan pejabat untuk mewakili putrinya. Tradisi ini menegaskan peran penting keluarga dalam pernikahan bangsawan. Perkawinan bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga ikatan antara dua keluarga besar, bahkan dua wilayah kekuasaan lokal. Bagi masyarakat yang menyaksikan, momen ini penuh khidmat. Mereka memahami bahwa di balik upacara adat yang dijalankan, tersimpan simbol kehormatan, tanggung jawab, dan kesinambungan tradisi Jawa Barat. Arsip bersejarah ini memberi kita gambaran jelas bahwa setiap detail prosesi pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan bagian dari tata sosial yang lebih luas yang menghubungkan keluarga, rakyat, dan kekuasaan. Setelah prosesi resmi selesai, tibalah saat yang lebih akrab, ngaras atau pemberian ucapan selamat. Keluarga, kerabat, dan para tamu undangan satu persatu menyampaikan doa dan restu kepada kedua mempelai. Ngaras bukan hanya seremonial, di dalamnya terkandung makna kebersamaan, bahwa pernikahan bukan sekadar urusan pribadi dua insan, melainkan juga menjadi milik keluarga besar dan masyarakat sekitarnya. Suasana hangat dan penuh penghormatan ini menunjukkan sisi lain dari pesta bangsawan. Di balik kemegahan dan tata upacara, tetap ada nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi. Arsip ini memperlihatkan bahwa lebih dari 100 tahun lalu, masyarakat Jawa Barat sudah menempatkan harmoni sosial sebagai inti dari sebuah peristiwa penting. Restu, doa, dan kebersamaan, itulah inti ngaras yang diwariskan hingga kini. Memasuki bagian kedua dari rangkaian pesta pernikahan, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Pasangan pengantin muda akhirnya tampil bersama di hadapan keluarga, pejabat, dan rakyat yang memadati halaman kabupaten. Sang pengantin pria berjalan gagah, menggandeng pasangannya yang anggun dengan busana kebesaran bangsawan Jawa Barat. Diiringi musik tradisional dan tabuhan gamelan, mereka berdua dipandu melewati barisan tamu, seolah menjadi pusat perhatian dari seluruh pesta. Setelah itu, pasangan ini diarak dalam sebuah pawai besar yang digelar untuk menghormati kebahagiaan keluarga bupati. Iring-iringan penuh warna tersebut tidak hanya menampilkan pengantin, tetapi juga barisan pengawal, penari, musisi, serta rakyat yang ikut berbondong-bondong mengiringi perjalanan mereka. Bagi bangsawan, ini adalah momen peneguhan status sosial. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga, tetapi juga mempertegas kedudukan mereka dalam tatanan masyarakat kolonial. Bagi rakyat, ini adalah kesempatan untuk turut merasakan kegembiraan, melupakan sejenak kerasnya kehidupan di bawah bayang-bayang penjajahan. Arsip ini menunjukkan bagaimana sebuah pesta pernikahan bangsawan di Jawa Barat lebih dari sekadar upacara keluarga. Ia menjelma menjadi panggung sosial, tempat adat, kekuasaan, dan kebersamaan rakyat berpadu dalam satu peristiwa besar. Inilah wajah sejati Jawa Barat pada 1913. Penuh dengan tradisi, hiruk-pikuk, kebanggaan, sekaligus bayang-bayang kolonialisme yang senantiasa hadir di belakang layar. Setelah arak-arakan dan perayaan meriah,
tibalah pada inti sakral dari pernikahan adat Jawa Barat. Sang pengantin pria memasuki kediaman mempelai perempuan, disambut oleh keluarga besar yang menanti dengan khidmat. Prosesi ini diiringi dengan pemberkatan pernikahan dan berbagai upacara simbolis. Rangkaian adat ini bukan hanya formalitas, melainkan lambang kehidupan baru yang akan mereka jalani bersama. Taburan beras menjadi tanda doa, semoga rumah tangga dipenuhi dengan rezeki dan keberkahan. Kemudian sang pengantin pria menginjak telur di depan rumah, simbol meninggalkan masa lajang dan memasuki babak baru sebagai seorang kepala keluarga. Di hadapan para tamu, pengantin wanita dengan penuh hormat membasuh kaki suaminya. Tindakan ini bukan sekadar ritual, tetapi pesan mendalam tentang kerendahan hati, pengabdian, dan peran seorang istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Adegan-adegan ini merekam dengan jelas betapa kaya simbolisme adat Jawa Barat. Lebih dari sekadar pernikahan bangsawan, prosesi ini adalah gambaran nilai-nilai luhur, penghormatan kepada keluarga, doa untuk kehidupan baru, dan harmoni yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Inilah warisan budaya yang memperlihatkan bahwa di balik pesta megah, inti dari sebuah pernikahan tetaplah sederhana. Doa, restu, dan pengharapan akan kehidupan yang penuh berkah. Akhirnya, pasangan pengantin tampil bersama. Senyum bahagia terpancar, disaksikan keluarga, kerabat, pejabat, dan rakyat yang turut memadati halaman. Inilah momen yang meneguhkan penyatuan dua keluarga bangsawan, bukan hanya sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang membawa pengaruh luas di masyarakat. Sebagai penutup pesta, rakyat disuguhkan hiburan berupa pertunjukan bela diri tradisional. Para pemuda memperlihatkan ketangkasan dan keberanian mereka dalam seni silat, sebuah kebanggaan yang diwariskan turun-temurun di tanah Jawa Barat. Pertunjukan ini bukan sekadar hiburan, ia adalah simbol kekuatan, harga diri, dan semangat juang masyarakat lokal. Pesan bahwa di balik kemeriahan pesta, selalu ada jiwa perlawanan dan kebanggaan budaya yang tidak pernah padam. Dengan inilah rangkaian pernikahan besar di Ciamis tahun 1913 berakhir. Sebuah arsip yang merekam kebahagiaan, adat, dan identitas bangsa lebih dari 100 tahun lalu. Bagi kita hari ini, ia bukan hanya tontonan, tetapi juga cermin sejarah. Tentang bagaimana rakyat tetap menjaga budaya, menemukan kegembiraan, dan meneguhkan kebersamaan, bahkan di tengah bayangan kolonialisme. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian upacara, pasangan pengantin muda dibawa menuju kediaman mempelai pria. Inilah simbol dimulainya kehidupan baru dalam sebuah rumah tangga bangsawan, di mana sang istri resmi bergabung dengan keluarga suami. Bagi masyarakat yang hadir, momen ini adalah tanda kebahagiaan sekaligus harapan. Mereka menyaksikan bukan hanya perayaan keluarga, melainkan juga kelanjutan sebuah garis keturunan bangsawan yang akan tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial dan politik di Jawa Barat. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian pesta pernikahan besar di Ciamis tahun 1913. Sebuah arsip berharga yang merekam bukan hanya adat dan tradisi, tetapi juga denyut kehidupan rakyat di tengah hegemoni kolonial. Lebih dari seabad kemudian, kita masih bisa menyaksikan warisan ini. Sebagai cermin sejarah, pengingat jati diri, dan bukti bahwa budaya Nusantara tetap hidup melampaui zamannya. Dari perayaan Maulid Nabi di tahun 1919 yang penuh khidmat, hingga pesta pernikahan bangsawan di Ciamis tahun 1913 yang meriah, arsip-arsip ini memberi kita satu pesan yang sama. Tradisi dan budaya Nusantara terus hidup meski berada dalam cengkeraman kolonial.
Kamera kolonial mungkin bermaksud menampilkan eksotisme, tetapi bagi kita hari ini, ia justru menjadi saksi bisu tentang iman, adat, dan kebersamaan rakyat yang tak pernah padam. Lebih dari seabad kemudian, rekaman ini bukan sekadar potret masa lalu. Ia adalah cermin sejarah, pengingat bahwa di balik penindasan ada kekuatan budaya yang membuat bangsa ini tetap teguh berdiri. Sejarah bukan untuk dikenang semata, tapi untuk dijadikan pelajaran agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Pada tahun 1920 menjadi saksi sebuah peristiwa besar dalam sejarah Jawa. Pernikahan Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara VII, pemimpin Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta, dengan Gusti Kanjeng Ratu Timur, Saudari Sultan Yogyakarta Pakubuwono VII. Tanggal 6 September 1920, Surakarta dan Yogyakarta dipersatukan bukan hanya lewat hubungan keluarga, tetapi juga lewat simbol politik dan budaya yang bergaung hingga ke mata dunia. Dalam rekaman ini, kita menyaksikan sang pengantin pria berangkat dari istananya di Surakarta. Iring-iringan resmi mengiringi perjalanan menuju Yogyakarta, memperlihatkan betapa agung dan megahnya prosesi pernikahan bangsawan Jawa pada masa kolonial. Lebih dari sekadar perayaan pribadi, pernikahan ini adalah momen bersejarah, pertemuan dua dinasti besar yang memperkuat ikatan antara Surakarta dan Yogyakarta, sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya Jawa di hadapan kolonial Belanda yang setia mendokumentasikannya. Setiba di Yogyakarta, Mangkunegara VII terlebih dahulu mengunjungi residen Belanda. Sebagai pejabat kolonial tertinggi di wilayah ini, kunjungan kehormatan menjadi bagian dari tata aturan resmi. Sebuah simbol bahwa hubungan antara bangsawan Jawa dan pemerintah kolonial selalu diawasi dalam bingkai politik Hindia Belanda. Usai kunjungan resmi, rombongan Mangkunegara VII bergerak menuju Keraton Sultan Yogyakarta. Inilah momen penting ketika dua dinasti besar bertemu dalam suasana penuh penghormatan. Kedatangan sang pangeran di keraton disambut dengan tata upacara kebesaran, menandai persatuan antara Mangkunegaran dan Yogyakarta melalui ikatan pernikahan. Adegan ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan keluarga bangsawan, tetapi juga peristiwa politik yang syarat makna bagi tatanan Jawa pada awal abad ke-20. Setelah kunjungan kehormatan kepada residen Yogyakarta, tibalah pada prosesi yang paling ditunggu. Pengiriman hadiah pernikahan dari pihak pengantin pria. Dari kediaman residen, iring-iringan resmi berangkat dengan penuh kebesaran, membawa aneka seserahan yang dipersembahkan kepada keluarga pengantin wanita. Barisan panjang ini bukan sekadar rangkaian benda berharga, tetapi simbol kekayaan, martabat, dan penghormatan. Setiap hadiah memiliki makna. Emas dan perhiasan melambangkan kemakmuran, kain batik dan busana kebesaran mencerminkan budaya, sementara hasil bumi dan makanan menjadi doa akan kelimpahan rezeki bagi rumah tangga baru. Prosesi ini menunjukkan bagaimana pernikahan bangsawan Jawa bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga sebuah pertunjukan politik dan budaya. Kehadiran residen Belanda dalam rangkaian ini menegaskan bahwa setiap langkah besar bangsawan Jawa tetap berada dalam sorotan dan kendali kolonial. Namun bagi rakyat yang menyaksikan, iring-iringan hadiah adalah tontonan menakjubkan. Jalanan penuh sesak oleh mereka yang ingin melihat kemegahan prosesi, sekaligus merasakan kebanggaan atas warisan budaya yang megah. Lebih dari sekadar pesta keluarga bangsawan,
Adegan ini adalah potret bagaimana adat, politik, dan kekuasaan saling bertemu dalam sebuah peristiwa bersejarah. Arsip ini menjadi saksi bisu betapa Jawa pada awal abad ke-20 masih menjaga tradisi leluhur, bahkan ketika bayang-bayang kolonialisme tidak pernah jauh dari panggung kehidupan. Setelah iring-iringan hadiah berangkat dari kediaman residen, tibalah saatnya penyerahan resmi. Di dalam Keraton Yogyakarta, hadiah pernikahan dari pihak Mangkunegara 7 dipersembahkan dengan tata upacara penuh wibawa. Prosesi ini bukan sekadar pertukaran benda berharga. Setiap seserahan mencerminkan simbol, emas dan perhiasan untuk kemakmuran, kain kebesaran sebagai lambang budaya, serta hasil bumi sebagai doa kelimpahan. Semua diatur dalam tata protokol istana, menandai betapa seriusnya ikatan yang terjalin antara dua dinasti besar Jawa. Tak lama kemudian, para bangsawan, pejabat kolonial, dan tamu kehormatan mulai berdatangan. Keraton Yogyakarta menjadi pusat perhatian, tempat di mana dunia tradisi dan kolonial bertemu dalam satu peristiwa bersejarah. Kedatangan para pejabat tinggi memperlihatkan bahwa pernikahan ini bukan hanya urusan keluarga, melainkan juga ajang politik dan diplomasi. Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, pesta agung ini adalah kesempatan untuk menunjukkan stabilitas, keteraturan, dan kerjasama dengan para bangsawan Jawa. Namun bagi masyarakat dan rakyat yang menyaksikan, momen ini adalah kebanggaan. Mereka melihat warisan budaya yang luhur dipertahankan, sekaligus merasakan bahwa di balik kemegahan dan politik, inti dari sebuah pernikahan tetaplah doa dan restu untuk kehidupan baru. Arsip ini menegaskan bahwa setiap upacara istana adalah panggung ganda. Di satu sisi ritual sakral penuh makna adat, di sisi lain pertunjukan politik yang dikemas rapi di hadapan dunia. Penghulu utama memasuki Keraton Yogyakarta untuk meresmikan pernikahan agung ini. Dengan kedatangannya, prosesi sakral siap dilaksanakan, menandai penyatuan dua dinasti besar, Mangkunegaran dan Yogyakarta. Mangkunegara 7 tampil gagah dengan busana pengantin klasik. Ia berjalan dengan penuh wibawa, didampingi oleh bangsawan Yogyakarta, Pangeran Beij, menuju tempat upacara. Setiap langkahnya bukan hanya melangkah sebagai seorang mempelai, tetapi juga sebagai simbol kesinambungan kekuasaan dan kehormatan bangsawan Jawa. Dalam momen penuh khidmat, pengantin pria mempersembahkan sembah sujud kepada Sultan Yogyakarta. Gerakan penuh hormat ini melambangkan pengakuan, ketaatan, dan penghormatan seorang bangsawan muda kepada raja yang lebih senior, serta menegaskan ikatan politik dan budaya di antara mereka. Penghulu bersama para saksi resmi kini memasuki bangsal Kencono, Balairung Agung tempat raja bertahta. Di ruang inilah seluruh prosesi akad nikah dilaksanakan dengan khidmat. Bangsal Kencono bukan sekadar ruang upacara. Ia adalah jantung kekuasaan keraton, tempat tradisi, politik, dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah, setiap ucapan mengandung makna yang diwariskan turun-temurun dari leluhur Jawa. Di hadapan Sultan Yogyakarta, keluarga bangsawan, para pejabat, dan rakyat yang memenuhi halaman, akad nikah diselenggarakan. Suasana berubah hening, penuh penghormatan saat doa-doa dipanjatkan dan ijab kabul dilafalkan. Prosesi ini menandai puncak pernikahan agung antara Mangkunegara 7 dan Gusti Kanjeng Ratu Timur. Lebih dari sekadar penyatuan dua insan, akad ini menyatukan dua garis keturunan, dua dinasti, dan dua pusat kekuasaan Jawa.
Usai akad nikah dilangsungkan di Bangsal Kenjono, pasangan pengantin baru meninggalkan Keraton Yogyakarta. Rombongan besar mengiringi kepergian mereka, sebuah pemandangan yang syarat makna simbolis. Dua keluarga bangsawan kini resmi bersatu dalam ikatan pernikahan. Tujuan berikutnya adalah kediaman residen, pejabat kolonial tertinggi di Yogyakarta. Di sanalah pasangan agung ini akan diperkenalkan secara resmi kepada pemerintah Hindia Belanda. Prosesi ini memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan antara upacara tradisi Jawa dan politik kolonial yang membingkainya. Bagi rakyat yang menyaksikan dari kejauhan, momen ini adalah pesta kebanggaan. Mereka melihat sang bangsawan berangkat dengan iring-iringan penuh kebesaran, membawa serta harapan baru bagi kesinambungan tradisi Jawa. Namun, arsip ini juga memperlihatkan sisi lain, bahwa pernikahan bangsawan bukan hanya urusan keluarga atau budaya, melainkan juga menjadi bagian dari tata politik kolonial yang menempatkan Belanda di pusat setiap perayaan besar. Lebih dari 100 tahun kemudian, rekaman ini tetap hidup sebagai saksi. Ia mengajarkan kepada kita bahwa di balik kemegahan pesta istana selalu ada lapisan makna tentang cinta, adat, kekuasaan, dan politik yang saling bertautan dalam sejarah Jawa. Setelah 1 minggu tinggal di kediaman residen Yogyakarta, pasangan agung ini kembali ke keraton untuk berpamitan kepada Sultan. Momen ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian pesta pernikahan yang megah yang telah mempertemukan dua dinasti besar Jawa, Mangkunegaran dan Yogyakarta. Adegan perpisahan bukan sekadar formalitas. Ia adalah simbol penghormatan terakhir, doa restu, dan peneguhan ikatan kekeluargaan yang telah terjalin. Di hadapan Sultan, Mangkunegara VII dan permaisurinya tampil sebagai pasangan baru yang siap menapaki kehidupan bersama, membawa harapan bagi kelanjutan tradisi bangsawan Jawa. Arsip berharga ini menutup kisah pernikahan agung tahun 1920 yang lebih dari sekadar pesta keluarga bangsawan. Ia adalah peristiwa budaya, politik, dan sejarah yang memperlihatkan bagaimana adat Jawa tetap terjaga bahkan dalam bingkai kolonialisme. Hari ini rekaman itu menjadi pengingat bahwa tradisi, kebanggaan, dan kehormatan adalah warisan yang tak pernah hilang sekalipun zaman terus berubah. Pesta pernikahan agung tidak berhenti di Yogyakarta. Setelah rangkaian upacara resmi di keraton selesai, rombongan besar bergerak menuju Surakarta, tepatnya ke Mangkunegaran, wilayah kekuasaan sang pengantin pria Mangkunegara VII. Arak-arakan megah menyambut kedatangan pasangan agung ini. Rakyat berduyun-duyun memenuhi jalan, dari anak kecil hingga orang tua, semua ingin menyaksikan langsung momen bersejarah ketika sang pangeran dan permaisuri baru memasuki istananya. Barisan prajurit tampil gagah dengan pakaian kebesaran, diikuti para pembawa payung agung sebagai lambang martabat. Kereta kuda berhiaskan ukiran indah bergerak perlahan, menandai kebesaran sekaligus kemewahan bangsawan Jawa di awal abad ke-20. Mangkunegaran tidak hanya sekadar istana, tetapi simbol perlawanan, diplomasi, sekaligus pusat kebudayaan Jawa. Dengan masuknya pasangan ini, bukan hanya keluarga istana yang bersukacita, melainkan seluruh rakyat yang memandang momen tersebut sebagai tonggak penting dalam sejarah lokal mereka. Bagi dunia kolonial, pesta ini dipamerkan sebagai bukti stabilitas dan harmoni antara kerajaan Jawa dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun bagi rakyat, di balik kamera, yang lebih penting adalah rasa kebanggaan bahwa tradisi leluhur masih hidup, meriah, dan penuh makna meski bayang-bayang penjajahan terus hadir. Inilah penutup dari sebuah rangkaian panjang. Pertemuan budaya, politik, dan cinta yang membekas di hati bangsa. Sebuah pesta pernikahan yang lebih dari sekadar perayaan pribadi. Ia adalah cermin peradaban Jawa yang terekam abadi dalam arsip sejarah. Setelah rangkaian panjang prosesi pernikahan yang penuh wibawa, tibalah saatnya sang Mangkunegara membawa permaisuri barunya menuju ruang-ruang khusus yang telah disiapkan di dalam istana.
Adegan ini bukan sekadar langkah simbolis, tetapi juga penegasan bahwa sang permaisuri kini resmi menjadi bagian dari keluarga Mangkunegaran. Begitu rombongan tiba di istana, penghormatan besar ditunjukkan oleh para prajurit, Padvinder atau Barisan Kepanduan, serta tentara Mangkunegaran. Mereka memberi salam kebesaran kepada pasangan agung, menandai peralihan dari pesta keraton menjadi penghormatan rakyat dan pengawal negara. Hadirnya barisan militer dan Padvinder ini mencerminkan semangat zaman. Pada awal abad ke-20, Kepanduan tumbuh sebagai simbol kedisiplinan dan kebangkitan nasional, sementara pasukan tradisional tetap menjaga martabat dan kewibawaan istana. Di titik inilah kita melihat perpaduan tiga kekuatan besar, tradisi Jawa yang agung, modernitas yang mulai merambah, dan bayang-bayang kolonialisme yang masih hadir di sekelilingnya. Semua berpadu dalam satu momen sejarah, ketika cinta dua insan bangsawan menjadi perayaan publik, sekaligus pengingat bahwa sejarah Nusantara tidak hanya ditulis lewat perang dan penjajahan, tetapi juga melalui upacara, budaya, dan kebanggaan yang diwariskan lintas generasi. Arsip ini menutup perjalanan kita hari ini. Dari perayaan Maulid Nabi di Surakarta tahun 1912, Pesta Rakyat di Ciamis tahun 1913, hingga Pernikahan Agung Mangkunegara VII pada tahun 1920. Sebuah rangkaian cerita tentang iman, budaya, dan politik yang berpadu dalam wajah Nusantara di awal abad ke-20. Dan kini, 100 tahun lebih kemudian, kita bisa menyaksikan kembali jejak sejarah itu, bukan sekadar sebagai kenangan, tetapi sebagai cermin bagi kita semua. Saatnya kami pamit undur sejenak, dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya hanya di Failure Channel.おバカさん。